Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai model penugasan dalam riset operasi dengan metode Hungarian. Yang video sebelumnya membahas tentang masalah minimasi. Sekarang kita lanjutkan bagaimana pula penyelesaian masalah maksimasi. Dalam masalah maksimasi, elemen-elemen matriks menunjukkan tingkat keuntungan. Kalau dalam masalah minimasi tadi kan tingkat biaya yang harus dikeluarkan. Kalau sekarang tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Maka efektivitas pelaksanaan tugas oleh karyawan diukur dengan jumlah kontribusi keuntungan dari masing-masingnya. Maka langkah-langkahnya sedikit berbeda dengan metode minimasi tadi. Yang pertama, secara garis besar sama ya, kita melakukan pengurangan baris, kemudian kita melakukan pengurangan kolom, lalu kita membentuk penugasan optimum dengan garis vertikal, garis horizontal. Kalau jumlah garis yang minimum itu tidak sama dengan jumlah matriks, tidak sama dengan ukuran matriks, maka kita lakukan revisi tabel. Nah, bedanya apa? Perhatikan, kalau dalam masalah minimasi untuk pengurangan baris, kita memilih nilai terkecil di setiap baris. Sedangkan di dalam kasus maksimasi, kita memilih nilai terbesar dari setiap baris. Hanya itu perbedaannya. Jadi kita memilih nilai terbesar dari setiap baris. Kemudian, seluruh elemen dalam setiap baris dicari selisihnya dengan nilai maksimum dalam baris yang sama. Jadi kalau yang tadi semua elemen pada baris yang sama itu dikurangi dengan nilai terkecil tadi, kalau sekarang tentu dicari selisihnya dengan nilai terbesar. Setelah itu kita lakukan pengurangan kolom, caranya sama, ambil biaya terkecil, kembali yang terkecil kalau untuk kolom. Pilih biaya terkecil dalam setiap kolom. Lalu dicari juga selisihnya, lalu penugasan optimum juga demikian, eh, yang bisa kita cari dengan membuat garis vertikal dan horizontal seperti tadi. Lalu kita revisi tabel. Maka contohnya seperti ini, sebuah perusahaan memiliki 5 jenis pekerjaan untuk diselesaikan 5 karyawan. Ini seimbang atau tidak? Seimbang, gitu ya. Maka dia bisa kita langsung lakukan proses pengurangan kolom dan pengurangan baris dan pengurangan kolom. Di mana menugaskan setiap karyawan akan mendatangkan keuntungan yang berbeda-beda. Kalau Rani mengerjakan pekerjaan satu, untungnya 1.000. Rani mengerjakan pekerjaan dua, untungnya 1.200. Kalau Ranu mengerjakan pekerjaan satu, untungnya 1.400. Dan seterusnya. Tentu pertama kita rubah terlebih dahulu ini ke dalam matriks. Seperti ini. Langkah pertama, tentukan biaya keuntungan terbesar di setiap di setiap baris. Maka di baris satu keuntungan terbesarnya 1.500, di baris 2 juga keuntungan terbesarnya adalah 1.500, di baris 3 1.200, di baris 4 dan ini di baris 5. Semuanya kita cari selisih dengan baris masing-masing angka terbesar ini. Berarti ini 1.500 dikurang 1.000, nanti di sini jadi 500, di sini jadi 300, di sini 500, di sini 700, di sini 0. Begitu juga dengan baris ini. Ini nanti menjadi 100, ini menjadi 500, ini menjadi sekian, sekian, sekian. Setelah itu kita dapatkan ini. Berikutnya, untuk pengurangan kolom, kita cari nilai terkecil di setiap kolom. Berarti yang ini nilai terkecilnya 100, yang ini nilai terkecilnya juga 100, yang ini 300 nilai terkecilnya, yang ini 0, yang ini 0. Maka kita kurangkan semua kolom itu masing-masingnya dengan angka terkecil di masing-masing kolom.
500 kurang 100, ini jadi 0, ini jadi 200, ini jadi 200, ini jadi 500. Yang ini juga menyesuaikan dikurangi 100 semua, yang ini dikurangi 300 semua, ini tetap karena dikurangi 0. Ini hasilnya. Nah, langkah berikutnya adalah membuat garis-garis. Nah, bayangkan nih kosong dulu semua ya, yang ada cuma angka-angka ini. Maka kita ambil mana yang paling meliputi garisnya paling banyak. Maka kalau untuk yang di baris satu ada 0 ini, daripada membuatnya horizontal, akan lebih meliputi banyak 0 kalau dia dibuat ke bawah. Maka dia dibuat seperti ini. Untuk yang di baris kedua, daripada ini dibuat vertikal, cuma satu yang dia liputi, maka lebih baik dibuat horizontal, sehingga dia meliputi dua nol ini. Yang ini sudah terliputi oleh garis ini, yang ini juga belum ada, maka horizontal. Ini juga horizontal. Kita lihat ada berapa garis yang dibuat. Satu, dua, tiga, empat. Padahal ukuran matriksnya adalah 5 kali 5. Maka ini harus kita revisi. Caranya, pilih angka terkecil yang tidak ada di dalam garis. Maka angka terkecilnya adalah 200. Kita kurangkan semua angka yang tidak di garis ini dengan 200. Tapi yang di persilangan kita tambah dengan 200. 400 kurang 200, 200 kurang 200, dikurang 200, kurang 200, kurang 200, semua ini. Tapi di sini ditambah 200, di sini ditambah 200, di sini ditambah 200. Karena dia di persilangan. Maka ini hasilnya. Bayangkan garis-garis ini belum ada. Sekarang, setelah ditambah dan dikurang tadi, kita buat garis-garis baru. Maka coba nanti dicari di rumah gitu ya. Kemungkinan-kemungkinan garisnya boleh dia tidak hanya seperti ini, tapi mana yang paling sedikit jumlahnya. Setelah dicoba, maka ini digaris, ini juga digaris, sehingga dapatlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah sama dengan ukuran matrik, sehingga tabel ini sudah optimum. Tinggal kita memilih mana yang mau dipakai. Nah, ini karena dia ada yang tiga-tiga ini akan ada dua kemungkinan nanti. Nah, coba cara menyilang-nyilangnya gitu ya. Lihat di sini. Ada dua kemungkinan, Rani itu kedua, Rani kelima. Misalnya, mana yang harus mengerjakan apa? Yang harus itu ini ya, yang kelima. Dia harus yang ini. Ya, dia harus mengerjakan yang ketiga. Kenapa? Karena nggak ada kemungkinan pekerjaan lain yang harus dikerjakannya. Makanya ini sudah tidak, ini juga tidak. Lalu, berikutnya yang mana? Kita lihat yang pekerjaan 5 ini misalnya. Pekerjaan 5 ini harus dikerjakan oleh siapa? Oleh siapa? Kalau misalnya, tunggu ya, mana andonya? Kalau misalnya yang kedua dulu, coba kita coba-coba aja. Jadi kalau misalnya yang kedua ini dikerjakan, mengerjakan pekerjaan satu, ya, maka pekerjaan satu sudah, orang yang kedua sudah, maka ini tidak, ya kan? Karena dia mengerjakan pekerjaan satu. Otomatis yang tiga tidak mengerjakan pekerjaan satu, karena sudah dikerjakan oleh yang kedua. Sehingga untuk yang tiga satu-satunya adalah ini, ya kan? Pekerjaan yang kelima. Karena yang kelima cuma ada dua, berarti ini tidak. Yang kelima sudah. Maka yang pertama otomatis hanya mengerjakan pekerjaan dua. Nah, apakah ini memungkinkan sehingga ini tidak? Yang ini sehingga yang empat dikerjakan oleh
yang 4. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Coba lihat, orang satu mengerjakan pekerjaan dua, orang dua mengerjakan pekerjaan satu. Ini dia. Orang satu mengerjakan pekerjaan dua, orang dua mengerjakan pekerjaan satu. Lalu orang tiga mengerjakan pekerjaan lima. Nah, ya, betul ya. Orang tiga mengerjakan pekerjaan lima, orang empat, empat pekerjaan empat, lima pekerjaan tiga. Empat pekerjaan empat, lima pekerjaan tiga. Kita lihat lagi biayanya. Coba lihat di tabel awal. Pekerjaan dua kalau dikerjakan Rani, berapa untungnya? Ini bukan biaya lagi ya, untung ya di sini. Lalu Rano segini dan dijumlahkan. Ini kemungkinan pertama. Nah, ternyata bisa juga kalau orang satu mengerjakan pekerjaan lima, nah berarti ini tidak, nah, di otak-atik lagi. Sehingga hasilnya juga sama, 6.800. Nah, bisa saja dia ada dua kemungkinan itu. Nah, inilah dia penyelesaian untuk kasus maksimasi dengan kondisi balance antara jumlah pekerja dengan jumlah pekerjaannya. Silahkan dipelajari. Nah, bagaimana kalau jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tujuan atau jumlah karyawan nggak sama dengan jumlah tujuan? Maka kita bisa menambahkan karyawan semu atau dummy worker atau pekerjaan semu atau dummy job. Nah, prosedur penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Bedanya apa? Biayanya nol. Nah, biaya semu itu nol. Kemudian apa biaya pada baris itu kalau dia karyawan semu dia tidak akan dibayar karena dia semu ya tidak ada sebenarnya makanya biayanya nol. Kalaupun keuntungan juga keuntungannya nol. Seperti itu. Contohnya ini, sebuah perusahaan memiliki 4 jenis pekerjaan dengan 5 karyawan. Nah, berarti kita butuh menambah apa? Menambah pekerjaan semu sehingga pekerjaannya menjadi 5. Nih, biayanya 000 semuanya. Nah, silahkan saudara kerjakan untuk mencari nilai optimumnya. Nah, coba lihat dalam soal. Biaya penugasan. Nah, kalau biaya penugasan berarti perusahaan nanti akan membayar kan? Berarti kasusnya minimasi. Kenapa? Karena kan perusahaan ingin seminimum mungkin. Maka kasusnya adalah minimasi. Pakai langkah-langkah untuk minimasi. Di contoh yang kedua, ada 4 pekerjaan, ada 3 karyawan. Keuntungan penugasan. Berarti kalau keuntungan, perusahaan ingin semaksimum mungkin. Maka ini kasus maksimasi. Apa yang perlu ditambahkan dalam contoh dua ini? Karyawan semu. Biar dia jadi 4 kali 4. Biayanya 000. Nah, langkahnya sama dengan yang tadi, tapi untuk kasus maksimasi. Contoh satu dan contoh dua menjadi tugas yang harus atau latihan yang harus saudara kerjakan. Terima kasih, selamat belajar. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.